You must have heard of Jacob Rothschild, who passed away recently. Wealth, and people often had questions about the Bilderberg Group or engaging in secret rituals. Bagi yang mengikuti perkembangan sejarah dunia ataupun kalau kita amati tokoh paling berpengaruh di dunia, pasti tidak asing dengan nama Rothschild. Ya, keluarga Rothschild dikenal sebagai keluarga yang sangat kaya. Mereka termasuk di antara keluarga yang terdaftar dalam keluarga terkaya di dunia. Tidak hanya itu, keluarga ini juga sering dikatakan terlibat dalam berbagai konspirasi. Nah, berbagai cerita, bahkan tuduhan dilontarkan atas nama keluarga ini. Termasuk menjadi kepala organisasi rahasia seperti Illuminati, mengendalikan media dunia, dan sistem keuangan internasional, serta insiden mencurigakan lainnya, termasuk kasus hilangnya pesawat MH370 yang terjadi pada 8 Maret 2014 waktu dahulu. Nah, mereka juga dikatakan memiliki kekayaan yang sangat fantastis. Kekayaan mereka dikatakan mencapai 500 triliun US dollar, yang konon menyumbang 80% dari uang dunia. Nah, pertanyaannya adalah apa yang dilakukan keluarga Rothschild segitu memiliki begitu banyak kekayaan? Nah, di video kali ini kita akan melihat sejarah dan apa yang dilakukan keluarga Rothschild sehingga mencapai begitu banyak kekayaan. Tetap menonton sejarah keluarga Rothschild. Nah, keluarga Rothschild adalah keluarga keturunan Yahudi yang sejarahnya dapat ditelusuri kembali ke abad 18. Nah, sekitar kota Frankfurt, Jerman. Kerajaan bisnis yang mengembangkan itu dimulai dari seorang pria di awal 1760-an yang bernama Mayer Amster Rothschild, yang merupakan awal dari kisah hidupnya dimulai di daerah liar Yahudi di sekitar Frankfurt. Mayer lahir pada tahun 1744 dan meninggal pada tahun 1812 pada usia 68 tahun. Nah, nama Rothschild sendiri diyakini berasal dari bahasa Jerman yang berarti di perisai merah, yang mengacu pada rumah tempat keluarga ini tinggal di masa lalu. Nah, di masa lalu tidak ada nomor di setiap rumah seperti hari inilah. Nah, kemudian setiap rumah membuat simbol serta warna tertentu sebagai penanda. Saat itu, seorang Yahudi dilarang keras untuk tinggal bersama orang Kristen. Ketika tinggal di daerah liar, Rothschild tidak memiliki kualitas hidup yang bisa dikatakan kebanyakan orang pada saat itu. Nah, Rothschild harus tinggal di sebuah rumah yang juga dihuni oleh 30 anggota keluarganya. Ya, bisa dikatakan orang miskin banget lah. Harapan orang tuanya agar Rothschild menjadi seorang rabi tidak menjadi kenyataan. Nah, di sisi lain, Rothschild tampaknya lebih tertarik untuk berpartisipasi dalam keuangan. Kemudian pada usia 13 tahun ia menjadi magang di sebuah bank di Hanover. Dari situlah Rothschild mulai mempelajari seluk-beluk keuangan dari bankir senior yang lebih berpengalaman darinya. Nah, bankir yang menjadi guru bagi Rothschild ini itu bukan masalah besar. Beberapa dari mereka adalah Yahudi istana. Nah, posisi untuk para bankir yang menjadi penasihat para bangsawan dalam hal-hal yang berkaitan dengan keuangan dan perbankan. Nah, pada masa itu banyak orang Yahudi ditunjuk dalam urusan perbankan karena agama Kristen melarang segala bentuk peminjaman uang yang menganiaya si peminjamnya dan juga yang peminjam. Nah, jadi banyak urusan seperti itu dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Sederhananya, pinjaman riba dilarang oleh agama Kristen tuh. Nah, melalui hubungan dengan keluarga bangsawan Eropa yang kuat dan melalui praktik riba, Mayer Rothschild dengan cepat berhasil mengumpulkan kekayaan yang sangat luar biasa. Pada tahun 1769 akhirnya poin keringat Rothschild terbayar juga ketika dia dianugerahi posisi pengadilan Yahudi. Nah, setahun kemudian dia mendirikan rumah tangga dengan putra salah satu pengadilan Yahudi yang sukses dan dianugerahi 5 putra. Mereka adalah yang berikutnya memainkan peran penting dalam membangun industri perbankan yang penting di 5 negara besar Eropa, yaitu di Jerman, Austria, Inggris, Italia, dan Perancis. Pernikahan antara anggota keluarga Rothschild seperti keluarga kerajaan perkawinan antara anggota keluarga untuk menjaga garis keturunan dan kekayaan mereka adalah hal yang biasa tuh bagi keluarga ini untuk mempertahankan kekayaan luar biasa
seperti itu ya di keluarga mereka ya biasa saja. Keluarga Rothschild memaksa anak-anak mereka untuk mengatur perkawinan keturunan mereka di antara keluarga mereka saja. Nah, anak-anaknya akan menikah dengan sepupu mereka. Bahkan pernikahan di antara keponakan dan keponakan sering terjadi pada keluarga Rothschild. Nah, hal ini dilakukan untuk menjaga kekayaan dan pasti ataupun memastikan semua yang mereka miliki hanya melayangnya di keluarganya saja tanpa campur tangan pihak luar. Rothschild berpendapat bahwa ini adalah cara terbaik untuk menjaga harta keluarga dari tangan orang luar. Sejak itulah keluarga Rothschild terus membangun kekayaan dan menjabat sebagai bankir di negara-negara Eropa, serta mereka juga memainkan peran dengan menyalurkan dana ketika terjadi konflik besar dunia seperti Revolusi Perancis dan kedua Perang Napoleon. Tidak hanya itu, mereka juga terlibat dalam pembiayaan proyek-proyek besar seperti pembangunan terusan Suez dan juga pernah menyelamatkan Bank of England dari kebangkrutan. Nah, faktanya anak ketiga Rothschild adalah individu penting dalam membangun berhasil memperoleh kemerdekaan dari Portugal pada awal abad ke-19. Nah, Nathan telah membayar 2 juta pound sterling ke Portugal atas nama Brazil untuk menghormati Portugal mengakhiri perang. Nah, posisi keluarga Rothschild di abad 21 sudah menjadi rahasia umum bahwa sebagai besar keturunan keluarga Rothschild banyak yang memegang posisi tinggi dalam urusan bisnis dan industri perbankan di seluruh dunia. Namun, biasanya sebagian besar keluarga Rothschild seperti keluarga Rothschild memegang posisi tinggi dibandingkan dengan orang biasa. Namun sayangnya, perkembangan zaman memberitahu kita bahwa keluarga ini kini tak sekuat yang disebut-sebut. Cabang Bank Rothschild di Naples, Italia juga ditutup pada tahun 1863. Kurangnya ahli waris laki-laki telah membuat cabang mereka di Frankfurt juga ditutup pada tahun 1901. Sementara cabang di Wina bergetar ketika invasi Nazi pada tahun 1938. Dan juga pemerintah Nazi di Prancis dalam Perang Dunia Kedua telah menyita kekayaan Rothschild Bordeaux di sebuah jutaan, di samping jutaan dolar lagi yang disita oleh Nazi di Austria. Nah, pada tahun 1970 hanya 3 cabang Bank Rothschild yang masih beroperasi. Nah, pada tahun 1982, kerajaan sosialis di Prancis pada waktu itu telah mengganti nama Bank Rothschild, nasionalisasi lalu diganti dengan nama baru. Baron David René de Rothschild harus dibantu oleh saudaranya dari Swiss untuk bersama-sama membuka cabang bank baru di Prancis pada tahun 1986. Nah, kemudian tumbuhlah menjadi salah satu bank terbesar di Prancis. Cabang bank ini di Inggris dan Prancis kemudian dikonsolidasikan pada tahun 2003. Sedangkan pada tahun 2008, saksi yang menjadi kunci bagaimana ketiga bank ini dulunya dipisahkan akhirnya berada di bawah satu entitas. Hari ini 5 bank terbesar di dunia bukan milik keluarga Rothschild lagi, tapi milik Cina dan Jepang. Sementara Bank Rothschild di Inggris dan Prancis saat ini hanyalah sebuah entitas kecil di dunia keuangan. Nah, berdasarkan laporan anggota paling sukses dari keluarga Rothschild, hari ini adalah Benjamin de Rothschild. Sejauh ini nih ya diberitakan. Nah, dia dilaporkan memiliki kekayaan sekitar 1,1 biliar dolar Amerika. Nah, menjadi orang terkaya 1851 di dunia pada tahun 2020. Nah, keluarga Rothschild hari ini tampaknya jauh di belakang dengan lahirnya keluarga jutawan di seluruh dunia di era baru. Ini berarti bahwa masa kejayaan mereka sudah lama berlalu. Jadi pertanyaannya adalah, tentang keluarga ini memiliki kekayaan 500 triliun yang dibagikan mungkin dipertanyakan lagi Seperti sekarang tidak lagi menjadi pemain utama di pentas keuangan dunia. Kesimpulannya, tuduhan konspirasi terhadap keluarga Rothschild akan selalu ada setiap saat. Pasti ada, dari grup ini cukup tertutup dalam mengungkapkan sesuatu. Dan ini membuatnya sulit untuk dibuktikan dengan data yang valid. Nah, apakah konspirasi ini benar atau tidak? Ya, terserah mereka yang mendengar dan mempercayainya. Karena bukan tidak mungkin keluarga ini tetap mengendalikan dunia. Karena kita tahu kan, untuk pengendali dunia itu pasti orang-orang yang ada di belakang layar dan sudah pasti tersistem. Nah,
kita lihat sekarang yang dimunculkan adalah orang-orang terkaya yang pemilik aplikasi seperti Facebook, YouTube, seperti Bill Gates dan lainnya. Tapi kita tidak tahu orang-orang yang memiliki emas dan sebagainya. Nah, terserah kalian mempercaya atau tidak. Sebelum kita tutup, like, komen, dan subscribe channel ini agar dapat berkembang. Terima kasih.